Nih ada panggungan di sini, gua ada panggungan 2 di sehari itu ada dua panggungan, tapi nggak bisa datang, coba datangin lah. So kamu tampil lah. Itu kalau mau tampil nggak boleh ngobrol, katanya nggak boleh ngomong. Itu kan suka dikasih jimat kayak sabuk itu. Jadi lebih percaya ke barang itulah daripada ke yang di atas itu. Saya lagi jemur di lantai 2 di atas. Itu kan loteng tetangga kelihatan tuh. Nah di loteng tetangga itu ada kayak kuntilanak lagi gendong-gendong bayi gitu. Sambil nyanyi-nyanyi, istri lihat, langsung telepon. Pas istri telepon masuk ke dalam rumah. Beres telepon, lanjutin jemur, itu udah ada di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri. Masih bersama gue Gilang. Dan hari ini gue kedatangan seorang pelaku seni debus dan pengobatan alternatif. Jadi beliau ini seorang pelaku seni debus ya, kesenian debus, dan sering mengobati juga nih, ngobatin alternatif orang-orang yang ngalamin kesulitan lah. Tapi di samping itu semua ya banyak juga nih kejadian-kejadian horor yang dia alamin nih selama dia menekuni kesenian debus sampai pengobatan ini. Imbasnya ke keluarga juga. Jadi sebelumnya kenalan dulu lah sama narasumber di sebelah gua. Udah ada Bang Aden. Halo Bang. Halo Bang. Makasih Bang udah datang ke sini nih Bang. Iya, siap. Jauh loh dari Bandung nyampe ke sini lagi. Ini kenapa ya sekarang dari Bandung pada datang ke sini nih? Respect, padahal jauh loh. Bang, ini kan kesenian debus ya, kita ngomongin debus. Debus itu kan kesenian asli Indonesia nih, yang harus dilestarikan dan dibudayakan terus ya. Bener nggak? Ternyata memang debus ini yang identiknya gitu kan dengan kebal, betul nggak? Iya. Dan itu kan mendapatkannya berarti ada campur tangan jin di sana. Iya. Jin, tenaga dalam juga masuk. Oke. Dan dibarengi dengan trik-trik ya? Trik-trik juga. Trik-trik juga ada ya? Dan doa-doa khusus lah. Oke. Itu berarti prosesnya untuk menekuni debus ini juga nggak gampang Bang? Nggak gampang. Itu saya belajar 3 tahunan adalah. 3 tahun memantapkan diri. Hah? Memantapkan diri. Ini Abang debus di mana waktu itu Bang pentasnya? Maksudnya di daerah Jawa Barat ya? Jawa Barat. Khususnya Jawa Barat? Iya. Oke, Abang selama menekuni kesenian debus dan pengobatan alternatif ini berarti banyak nih ngalamin kejadian-kejadian horor ya? Kejadiannya banyak. Nanti yang Abang ceritain ini berarti dari gimana? Dari awal debus gitu, belajar debus, cari ilmu kesana kesini. Oke. Karena untuk debus ini juga ya? Iya. Dan katanya keluarga kena nih waktu kena itu. dampak ya, anak dan istri kena dampaknya juga. Oke. Dan di badan Abang juga nih banyak bekas nih, kalau ya mungkin di kamera agak kurang kelihatan kali, tapi kalau asli ini Abang asli. Ini banyak bekas luka loh guys. Yang paling kelihatan di sini mungkin Bang ya? Iya, di sini. Ini garis, itu bekas jahitan apa gimana Bang? Ini bekas sajam ini golok. Oh karena kan begini ya, debus ya, dia, di mulut ya? Di mulut. Ada videonya itu waktu pertama itu yang kenceng itu pakai goloknya itu ada di video. Nanti saya Oke, ini berarti udah lama tapi Bang kejadiannya? Apa baru-baru ini? Udah lama. Ya? Baru awal debus. Iya. Oke, ini mungkin ditahan dulu Bang ceritanya. Jadi buat sahabat lonceng nih yang penasaran sama ceritanya Bang Aden, nonton videonya dari awal sampai habis, jangan ada yang di skip-skip. Dan buat kalian sahabat lonceng yang
baru nonton Lonceng Misteri atau yang nggak sengaja nemu nih video ini, tolong bantu subscribe yang belum subscribe biar gue makin semangat ngasih konten-konten horor lainnya sama kalian semua. Nah Bang Aden, langsung kita mulai Bang ceritanya. Siap. Jadi dulu ceritanya itu tahun 2014. Itu waktu beres-beres sekolah lah beberapa tahun. Suka main musik lah, musik khas tradisional. Itu ada tampil di daerah Bandung, Bandung Kota, di pinggir Gedung Merdeka. Kalau orang Bandung pasti tahu lah daerah BPWS, Kepala Sungai Citarum. Oke. Nah di situ ada penampilan seni musik tradisional, debus, terus pengobatan alternatif itu ada semua di situ. Awal mula tertariknya ya dari situlah. Dari situ minta kontak dari masuk ke grup komunitas itu, langsung ingin silaturahmi lah. Ke situ akhirnya belajar lah, terjun ke dunia debus dan pengobatan itu. Belajarlah dari seorang abah yang orang Ciwidey itu. Ada abah nih. Abah, ada abah. Terus ada Wak juga. Yang deket itu dua itu. Abah itu orang Ciwidey itu ngajak belajar lah. Kalau mau belajar lah ke sini, datanglah ke Ciwidey itu. Daerah Ciwidey, kampung A lah. Itu terkenal, dia juga suka pengobatan. Debusnya juga terkenal di situ. Belajar debus, disuruh ke makam di Gunung Padang. Oke. Gunung Padang. Soalnya kan basicnya seni. Nah di Gunung Padang itu biasanya seniman banyak yang ke situ. Ke situlah ziarah, terus keliling lah. Di situ dapat 2 hari di situ, dikasih amalan sama kuncian di situ, biar gimana lah dapat banyak panggungan gitu, banyak job di situ. Situ pulang di situ beres kata abah, kesana lah ke UA katanya, langsung lah ke UA. Dari UA itu disuruhnya itu ke Garut Sancang. Itu harus ke 9 goa dulu di daerah Garut Sancang. 1 sampai 6 biasa aja, nggak ada yang macam-macam lah. Nah yang ke-7 itu mulai ada kerasa lah, kayak ada yang masuk ke dalam badan. Nah, beres dari situ dijemputlah sama lurah itu pagi-pagi, hari Selasa pagi. Dan udah beres, malam ada yang ngedatengin katanya. Tahu juga dia, ada yang ngedatengin ke saya gitu. Soalnya kerasa sama saya, biar lebih sempurna, datanglah ke rumah. Datang ke rumah, dimandiin sama air kembang itu. Air kembang dimandiin, terus punggung dirajah gitu. Raja Arab. Itu sambil baca-baca yang disuruh, dibacain kayak sholawatan gitulah. Berarti selama 2 malam di gua itu nggak ada yang terjadi apa-apa, cuman ngewirit aja gitu ya? Ngewirit, terus kayak ada yang masuk gitu ke dalam badan. Apa sampai yang dirasain waktu itu? Kayak berat. Pertamanya itu panas, berat. Akhirnya ya dingin juga kan, karena dingin tapi harusnya kan dingin gitu kerasa. Tapi kan jadinya panas, gerah gitu. Sampai keringetan lah. Itu makan, minum tapi? Makan itu dikasih, dianterin sama lurah itu. Oh dianterin? Iya. Diraja beres, dibalur lah sama minyak kayak minyak duyung gitu. Nah yang gitu dibalurin ke punggung. Udah beres itu mandi pakai air kelapa hijau yang kulitnya merah itu, kulitnya merah luarnya. Itu dicampurin pakai air sama air kembang itu, disatuin. Mandi sambil baca yang disuruh dilapalin. Beres dimandiin, sholat malam katanya.
Sholat malam itu kayak sholat hajat. Mintalah pengen apa kata Uwa. Waktu belajar debus itu ke sana ke sini, ke rumah Abah, ke rumah Uwa itu kan, yang disuruh ke gunung ini, gunung itu kan suka dikasih jimat-jimat kayak sabuk itu. Sabuk-sabuknya juga ada. Sabuk isim lah kalau di agama Islam itu. Isim itu kan nggak boleh sebenarnya ya, isim itu. Jadi lebih percaya ke barang itulah daripada ke yang di atas itu. Itu sih musyriknya itu. Berarti kalau debus itu tampil ngapain aja, Bang? Dia tangan semua diituin ya? Ya perut, ya? ini leher lah. Semua itu dicoba semua. Paling yang masih itu yang piring itu, debus piring. Ada videonya. Debus piring. Itu gimana? Piring itu di dua losin, kadang selosin, dipecahin pakai kepala. Terus disayat-sayat ke ini, ke pipi, ke leher, gitu. Ya dari debus itu lumayan lah sawerannya, sampai beberapa juta juga. Makanya nggak kerja gitu lah. Tapi berarti golok yang dipakai itu bener golok tajam ya? Dulunya nggak berani. Nah kesini semenjak ini luka ini, jadi berani pakai yang tajam. Sebelum pentas apa ya? Ngelakuin apa, Bang? Sebelum buat membuktikan golok itu tajam biasanya. Sebelum biasanya kena kelapa ituin kelapa, terus ke kelapa ya? Iya, dites ke kelapa atau ke bambu. Kadang kalau debus pisau itu pakai ayam. Ayam aja kan disembelih itu berdarah lah, gitu. Itu dicobanya ke ayam. Berarti kalau ada yang bilang debus, ini triknya di goloknya atau di pisaunya itu yang nggak tajam, itu nggak benar ya? Sebenarnya itu ada yang, jadi debus itu ada yang beneran, ada yang bohong gitu. Oh gitu. Ada yang emang hiburan doang? Iya, ada yang hiburan doang. Yang hiburan doang biasanya yang tumpul, yang di tesnya itu paling ke sayuran, kol, wortel gitu, timun gitu. Yang lembek-lembek itu biasanya yang trik lah. Yang trik biasanya. Kalau yang ke ayam disembelihin itu biasanya yang real gitu. Oh iya beneran. Ya. Tapi semenjak saya berhenti lah dari dunia debus itu, mulai pengobatannya tuh pengobatan yang kena santet. Yang kena santet itu orang Cimahi. Oh, orang Cimahi. Orang Cimahi. Itu sebenarnya kenal sama Uwa. Nah, minta ngobatin lah sama Uwa. Terus diajak buat bisa ngobatin. Itu disantetnya itu kena disantet ular. Dikirimin ular katanya. Sampai nggak bisa bangun, sampai kayak ngelumpuh beberapa bulan tuh. Seminggu sekali diobatin terus rutin. Saya ikut ngobatin juga, ikut terus dari beberapa bulan itu. Nah akhirnya dari puncaknya pengobatan itu sampai yang diobatin tuh meninggal, gak ketolong. Gak ketolong. Itu santet tuh dari mantan suaminya. Jadi mantan suaminya itu ngirim santet itu gara-gara sakit hati katanya. Sakit hati. Akhirnya dikirimlah santet itu. Puncak dari pengobatan itu ya keluar ular itu. Ular jadi-jadian mungkin ya. Itu ada 2 sebenarnya ular itu. Ularnya. Gimana proses keluar ularnya? Proses keluarnya itu dari kamar si korban itu. Dari kamar si korban itu keluar ular. Sebenarnya kan dari tanda tanya itu dari mana gitu ularnya kan. Soalnya nggak ada ventilasi atau jendela itu nggak ada. Keluar dari kamar korban itu 2 bebarengan. Ada 2 kan, yang satu itu udah hancur. Ini sengaja diawetin. Ini ular asli berarti ya? Ular asli. Tapi yang ngebedain ular jadi-jadian sama yang bohong itu ada ininya. Ada. Di tengkuknya itu beda.
dari ular biasa. Ular Oh. biasa kan bulat aja gitu. Heeh. Ini ada tengkuknya, kayak onta lah. Heeh. Yang bedanya itu Ini diawetin berarti ya? diawetin. Boleh nih. Boleh. Ada 2 sebenarnya. Oke. Ini dikasih apa nih di tengahnya, di mulutnya? Itu dikasih ini, Kayak pengait gitu. ya kayak pengait, biar bisa mangap. Oh, Itu biar diawetin. dia mangap ini. Iya. Pakai bensin tuh diawetin. Ini diapain? Diawetinnya pakai apa? Pakai bensin. Pakai bensin Pakai terus bensin dibentuk gitu lah. dibentuk. Dibentuk Ini, itu. terus Jadi bisa keras gini pakai apa? itu kan bensin tuh jadi matang si kulit sama dagingnya itu. Jadi matang. Jadi nggak pakai air keras itu. Kalau pakai air keras kan jadi keras. Oh. Ini kan masih bisa dipegang-pegang itu. Oh iya ya. Itu bedanya pakai bensin sama air keras. Oh ini ular asli. Ush, gitu. Ini sisiknya nih kelihatan nih. Jadi kalau di zoom bisa nggak nih di zoom? Ini kelihatan nggak sisik-sisiknya? Sisik beneran ya. Tuh. Kalau ini matanya mata asli apa? Mata tempelan itu. Ditempel ya, Iya. berarti ya. Ha. Buat hiasan. Biar merah aja gitu. Iya. Sebenarnya matanya udah nggak ada nih berarti. Matanya udah nggak ada, udah busuk kena Udah busuk. bensin. Oh, langsung meleleh gitu Oh, deh iya. matanya. Tadinya matanya warna apa? Warna hitam semua. Oh, hitam nih matanya, ini diganti warna merah jadinya. Iya. Ularnya itu coklat kok. Oke. Oh, awalnya coklat nih. Warna coklat. Disiram bensin jadi hitam begini Jadi ya. hitam. Iya. Ngebusuk. Oke. Boleh. Jadi So, pengobatan itu keterusan keenakan gitu, dari ngobatin orang dapat uang gitu. Cuma belajar pengobatan juga ke UA. Oh, belajarin pengobatan lah. Belajarlah pengobatan. Akhirnya bisa ngobatin loh. Ya sampai bisa ngobatin ke sana ke sini. Tapi dari efek ngobatin itu ke keluarga juga ada. keluarga. Ke keluarga, ke anak rewel lah. Anak yang gede itu yang sering lihat dulu. Sering lihat yang kan pulang ngobatin tuh suka ngelihat ayah bawa apa gitu. Itu suka ikut ke rumah kadang Oke. kalau ngobatin gitu. Ada yang dibawa pulang. Kadang suka rewel sampai nggak bisa tidur. Semalaman nangis. Nangisnya itu kalau anak yang lihat hantu itu biasanya nggak keluar air mata nangisnya. Nangis kejar lah gitu. Ngobatin akhirnya bisa ngobatin, terus masuklah agak sedikit ke yang negatif lah, masang-masang susu gitu. Ini dibawa ininya susu Ini yang dulu ya. maksudnya masang Keren. susu tuh abang yang masangin gitu. Iya, itu yang sebenarnya itu nggak boleh sebenarnya sih. Iya kan udah negatif. Iya, negatif. Berarti Ya. orang kalau masang susu bisa ke abang. Sekarang enggak, udah Mau. nggak mau lah. Nah ini contohnya susu intan. Oh ini intannya Iya. nih. Susu intan biasanya ini perempuan yang suka minta itu. Ini biar apa nih? Kebanyakannya yang kerja malam sih perempuannya Biasanya ditanam di. dimakan, Oh dia dimakan. yang dimakan. Kalau yang di kulit itu biasanya dari ini kayak emas gitu, serbuk emas, kadang susuk yang jarum. Kalau itu yang ditelan. Oh ini ditelan aja Iya. udah, telan semuanya. Kalau Kan ada mintanya- 4 nih. Nah itu satunya itu ditarif juga sih sebenarnya. Satu ini. Satu intannya itu ditarif sampai 500.000 satu intan itu. Jadi total ini 2 juta. Oh 4. Iya. Ada ritual sendiri nggak sebelum dia nelen ini? Ritualnya ada sih sebenarnya, doa-doa. Paling yang diucapin itu sama saya. Oke. Jadi itu tinggal telan aja, bacain yang saya suruh baca, itulah. Sepraktis itu ya? Sepraktis itu. Sebenarnya itu main sugesti sih sebenarnya. Kalau dipikir sekarang gitu ya, itu main sugesti. Bukan karena gaib-gaib gitu Oh gitu. sebenarnya. Jadi sebenarnya nggak asli kayak beneran ada yang Ada. jinnya gitu loh. Nah itu sebenarnya itu dari sugesti sih kebanyakan, karena
percaya gitu sama barang ini, jadi dia percayalah, jadi pede gitu. Jadi dia jadi percaya diri gitu. Percaya diri semuanya. Enggak juga, nggak dari ini juga. Makanya suka dibongkar kan sekarang itu dukun-dukun itu kan kebanyakan pesulap merah tuh. Iya, itu kan sugesti mainnya. Dari intan-intan ini paling ini intan apa sih gitu. Kalau dipikir gitu secara ini di mana-mana juga bisa dapetin gitu. Itu main sugesti, dia percaya, ya berhasil lah gitu. Kebanyakannya ya pemandu lagu gitu. Kebanyakan yang pakai, yang minta-minta yang kayak gini. Kebanyakan. Gitu. Berarti nggak ngasih, nggak ada pantangannya juga ya apa ya? Apa itu pantangan? Pantangannya itu supaya percaya gitu. Supaya percaya itu pantangannya ada yang nggak boleh makan ayam gitu. Ada yang nggak boleh makan telur gitu. Sebenarnya pantangan itu buat mempercayai dia gitu. Oh, biar dia lebih percaya gitu. Sebenarnya dukun itulah jarang lah sekarang yang kayak gitu. Ya saya juga itu ngedukun itu ya karena apa ya? Karena butuh lah gitu. Dulu kalau ada mustika yang bikin kaya gitu kan, itu saya juga dapat dikasih dari guru-guru saya gitu. Ini ada buat kekayaan gitu. Kalau ada yang mau maharin boleh. Oh, kenapa gitu kan? Kalau mustika itu di saya jadi kaya ya udah nggak usah dijual gitu kan? Iya benar. Ngapain dijual gitu? Kalau bikin kaya buat saya aja gitu. Iya biar saya gitu, kaya. Iya. Ngapain dijual? Ini sebagian pusaka juga ada. Pusaka isim-isimnya juga dibawa. Sebenarnya. Yang contohnya kayak gini nih. Ini kan banyak nih. Nah, kayak gini kan, yang kayak gini. Ini kan dari buat kekebalan. Itu Dulu itu ya. Sebenarnya di online shop juga banyak yang gini. Kalau sekarang dicari gitu banyak. Tapi kan dari prosesnya itu kan beda. Dari proses pembuatan, penetralisiran sama badan. Ya, jadi dulu kan ada sahabat lonceng jangan asal beli ntar di Shopee biar kebal. Gue pakai itu. Yuk tes golok mana golok putus. Sembarangan aja. Kalau dicari, iya. Nggak sembarangan. Kalau dicari banyak lah di online shop juga. Gitu. Iya, tapi kan ada prosesnya. Prosesnya juga. Nggak asal beli langsung jadi. Lu kira Indomie. Langsung jadi. Dari banyaknya pusaka-pusaka yang didapat, itu dari sekian lama belajar, itu keris itu dulu ada 20-an lebih lah. Keris, golok-goloknya ada nanti saya kirim. Nah, awal mulainya itu dari golok yang dikasih dari orang Banten. Itu full tanduk semua, di dalamnya itu ada raja, sama batu-batunya juga, batu pandan. Batu pandan merah itu dikasih semua sama gelang baharnya juga dikasih. Semua sepaket. Nah, itu disimpan lah di rumah buat kenang-kenangan. Emang di dalamnya itu ada hodam lah. Semacam hodam gitu yang tangannya itu emang pakai baju Betawi nih. Baju Betawi merah, kaos polos yang putih, pakai peci kayak si pitung lah. Kayak gitu tapi tangannya gini satu. Si hodamnya itu. Nah, itu disimpan di rumah beberapa bulan. Datanglah teman ke rumah, main. Lihat-lihat golok itu. Lihat golok itu kan sebenarnya dipisahin. Golok-golok yang boleh dimainin sama yang bisa dipakai debus gitu. Nah, itu yang dipakai itu yang nggak boleh dimainin. Yang nggak boleh dipakai sembarangan lah. Itu dimainin itu pas malam maininnya. Maininnya malam itu nggak tahu. Itu di luar, saya lagi di luar, itu diinfoin sama anak-anak yang ada di rumah. Ini golok dimainin katanya. Aduh, dimainin itu dipakai motong-motong kertas. Kan tajam si golok itu. Begitu pulang, masuk ke rumah, lihat itu emang lagi dimainin gitu, di sayat-sayat. Emang itu ada hodamnya, masuklah ke badan saya itu kesurupan. Kalau ini kesurupan itu kan di rumah itu di depan golok itu ada sesajen gitu, kopi manis, kopi pahit, susu yang kayak gitu
pakai gelas loki yang kecil itu. Nah, kesurupan masuklah ke badan saya, marah semua dihancur-hancurin sampai slokinya itu ke ini dipecahin pakai tangan. Sampai akhirnya ini dijahit. 7 jahitan itu ada fotonya nanti dikirim. Itu ada dijahit 7. Ini urat tendon hampir putus. Yang bisa ngegerakin ini itu hampir putus di sini urat tendon, ini urat nadi. Nah, urat tendon hampir putus, disambung lah. Semua itu darah juga habis. Dikasih selambu, kan ini muncrat darahnya. Dipecahin gitu pakai tangan, slokinya. Dari kesurupan itu lihat darah itu kayak di gini. Bukannya berhenti kesurupan malah diminum darah. Darah sendiri itu diminum, itu urat sampai digigit, urat yang kelihatan itu digigit gitu. Nah, digigit sampai akhirnya ditarik lah sama anak-anak tuh, dilepasin tangannya sama dari mulut itu. Dilepasin, sadarlah. Beres, ini berdarah semua. Berdarah, ini berdarah, baju juga kena darah semua. Meja-meja itu di depan istri, anak, mertua, di depan anak-anak juga. Itu kesurupan yang paling parah lah. Beres sembuh ini tangan, golok itu kan mau dipindah alihkan rawat lah, dialih rawatin. Bilanglah ke Wak, Wak ini goloknya dalamnya itu kan jawara gitu. Nah, saya tahu dalamnya itu kayak si pitung itu dari si Uwa. Jadi dalam hodamnya itu kayak si pitung lah bentukannya. Tapi tangannya emang gini sebelah. Jadi dia kalau lihat sengaja gitu mau biar sama tangannya kayak dia, dialih rawatkan lah goloknya. Nah, dari debus kan saya nggak kerja tuh, dari debus itu nggak kerja. Akhirnya ada COVID lah. Kan COVID itu waktu pandemi itu kan nggak boleh ada yang hajatan, nggak boleh ada yang tampil-tampil lah, segala macam hiburan gitu di luar. Iya. Nah, dari situlah mulai kerja. Karena nggak ada pendapatan, kata istri, kerjalah, cari kerja. Oke, cari kerja, dapat akhirnya kerja jadi satpam lah. Nah, dari dapat kerja itu mulai, kan itu shiftnya itu dulu itu 24 jam. 24 jam di rumah jarang. Jadi barang-barang yang gitu nggak kerawat. Seminggu itu full nggak kerawat, efeknya ke anak sama istri gitu. Istri sering lihat penampakan lah gitu. Istri itu paling sering lihat itu yang di dalam ini. Dulu kan koleksi tali pocong, jenglot pocong itu. Nanti ada saya kirimin fotonya. Jenglot pocong, terus pusaka-pusaka yang itu nanti ada juga dikirimin. Dari guru-guru saya lah, dari teman-teman juga. Tali-tali pocong, itu yang paling sering lihat itu anak sama istri. Kalau ke saya jarang lihat, jarang nampakin. Gak pernah sama sekali malahan. Yang sering lihat itu istri. Jadi istri itu waktu pas saya nggak ada di rumah gitu, kejadian lihatnya itu suka lihat penampakan pocong gitu di kamar. Yang paling bikin dia takut itu ya itulah, yang penampakan kunti itu lagi jemur tuh posisinya istri saya lagi jemur di lantai 2 di atas. Itu kan loteng tetangga kelihatan tuh, loteng tetangga kelihatan. Nah, di loteng tetangga itu ada kayak kuntilanak lagi gendong-gendong bayi gitu, sambil nyanyi-nyanyi. Istri lihat, langsung telepon. Pas istri telepon masuk ke dalam rumah, beres telepon lanjutin jemur, itu udah ada di depan istri saya, di pagar. Kan ada pagarnya tuh di rumah, di pagar lagi gini. Langsung istri saya masuk lah. Untung udah kebiasaan gitu ya. Saya lihat yang gitu. Sebenarnya harusnya kalau perempuan awam pingsan lah gitu. Ini enggak. Masuk ke kamar tidur. Udah. Anak saya untungnya udah tidur gitu. Sampai kebiasaan udahlah. Udah kebiasaan. Akhirnya terbiasa istri lihat yang kayak gitu. Kalau anak, kalau itu kan waktu 2 tahun itu waktu masih kecil lah, belum bisa ngobrol apa cerita gitu ya. Suka nunjuk-nunjuk ada apa gitu.
di rumah. Sampai sebelum itu istri saya sempat minta mudahan. Gara-garanya itu yang sifat saya itu yang kan hawa dari benda-benda yang kayak gini kan panas hawa-hawanya gitu. Hawa-hawanya panas, di rumah tangga juga panas gitu. Padahal itu nikah udah lama gitu. Gara-garanya yaitu gara-gara emosi saya yang kalau marah itu wah katanya sampai lempar gas 3 kilo itu sampai dilempar. Tapi kan saya nggak ingat gitu. Karena kalau emosi itu suka nggak ingat. Nah itu yang bikin negatifnya lah dari benda-benda yang gini. Makanya emang musyrik itu nggak boleh gitu kan. Tobat lah gitu. Dibuang segala yang kayak gini. Ini sisa-sisanya yang udah kosongan lah, udah nggak ada. Gitu. Berarti udah diruqyah juga Bang? Udah ada ruqyah juga. Kata yang ngeruqyah itu di daerah ini Ujung Berung itu ada ruqyah. Jadi di badan saya itu ada banyak lah dari semua yang ada di ini tuh ada berapa puluh jin gitu. Iya, dari proses awal debus itu ya, Iya. udah banyak banget ya. Udah banyak dipasang, ada yang dimandiin kan, ada yang kalau jarah-jarah kemana kan itu harus ada air pancuran gitu kan, dicuci muka gitu, dimandiin gitu, segala macam kan itu juga ngundang yang gitulah gitu katanya. Di ruqyahnya pun baru-baru ini ya? Baru-baru ini 3 bulan ke belakang. Tapi udah selesai belum ruqyahnya? Apa harus balik lagi ke sana? Ruqyah udah selesai, tapi ya kalau mau lebih bersih lagi, ya datang lagi lah gitu. Datang lagi. Soalnya ini kan barang-barangnya masih ada di saya nih sebagian, belum dibuang semua gitu. Masih ada semua ya itu ya? Sebagian ada. Oke. Dan itu sebagian juga ada isinya ya, kasar gitu ya? Iya gitu. Nah ini yang pertama ke Sancang itu. Ini. Apa itu Bang? Ini kalau di Sancang itu terkenal sama kayu kaboa. Kayu kaboa. Ya. Itu bisa cari di internet itu. Kayu kaboa ini. Ini dapatnya itu sepulang dari sepulang dari Sancang itu. Nah, ada kayu kaboa ini. Itu disuruh di apa sama yang ngeruqyah? Kalau yang ngeruqyah yang ini disuruh dibuang. Suruh dibuang sebenarnya. Tapi nggak negatif dalamnya kan. Ya udahlah simpan aja. Karena kalau mau disimpan, kalau dibuang juga nggak apa-apa, lebih bagus. Itu yang pas debus itu kan, pas buat debus kan? Iya. Buat tampil debus. Kaboa ini. Kayu ya itu? Kayu kaboa. Tapi ini dapatnya di pesisir pantai. Pesisir pantai. Jadi bukan dapat motong gitu. Tapi ini kan kaboanya yang udah busuk. Udah ngehitam. Jadi udah yang kerendam air laut. Yang udah busuk. Dalam. Ada mustika ini dulu. Masih ada. Ini mustika embun katanya. Apa itu? Mustika embun. Mustika buat usaha. Mustika embun. Jadi air embun yang jadi mustika boleh. Nah. Oh, dia udah ngebulat gitu ya? Ngebulat ini. Tapi keluar air kayak gini kan, kayak embun. Keluar. Itu asli ya? Ini asli. Ini asli ya? Soalnya di tes itu pakai tesan batu permata gitu, ada lumayan. Ini kekerasannya. Tingkat kekerasannya lumayan. Mustika embun katanya buat usaha. Oke. Dapat dari guru saya. Itu buat usaha. Tapi ya percaya nggak percaya, kalau nggak percaya gitu kan bakalan terjadi lah gitu. Oke, banyak ya barangnya berarti ya. Masih banyak juga yang kesimpan berarti ya. Ini gelang-gelang dulu waktu itu. Pernah lihat saya itu ya. Gelang jenitri. Pernah lihat saya itu. Itu dulu gelang sampai segini, pakai gelang tengkorak monyet dipakai. Ada taring babi.
Terus ini taring babi ya, umum taring gitu. babi. Nah ini Itu apa tuh? ini keris dalam itu. Ya. Itu dulu itu buat debus katanya, buat kebal juga. Ini buat kejadugan juga bisa katanya. Kata yang sih buat kekebalan, buat keperempuan gitu. Soalnya combong katanya. Yang jenglot pocong itu udah dibuang sih sebenarnya. Itu Cuma fotonya ada, Itu udah dibuang ya? udah dibuang di larung lah. Berarti ini yang masih tersimpan nih yang ibarat yang koleksi ya, maksudnya koleksi ya. Kayak barang yang emang ini kayaknya harus disimpan deh, kayak nggak bisa dikemana-manain berarti. Iya. Yang apa ya? Agak takut juga ngebuangnya apa gimana bang? Ada ketakutan nggak ngebuangnya? Ketakutan itu ada sih. Pasti ada kan? Iya. Takutnya kenapa-napa. Bener. Itu. Karena nggak boleh sembarangan. Iya. Setahu saya sih. Apalagi kalau kita udah dititipin. Nah itu. Iya. Dititipin. Ini yang dititipin itu yang kayu kaboa itu. Iya. Kayu kaboa itu. Soalnya ada ini di titipnya itu lewat mimpi. Emang siapa orangnya juga kan nggak tahu saya. Mau izin kemana kan buat buangnya itu bingung. Iya. Terus bang ini berarti abang rawat nih berarti? Setiap pagi, setiap malam satu suro biasanya kan dibersihin. Iya. Itu rutin ya? Waktu dulu itu rutin. Malam satu suro, malam Jumat. Kalau Kliwon itu dibersihin semua. Pakai air kelapa hijau. Sama kembang, minyak-minyak buat pusaka juga. Diolesin setiap malam Jumat Kliwon. Dulu itu. Berarti dirawat juga berarti ya? Iya, dirawat. Dan selama barang-barang itu, maksudnya sebegitu banyak barang-barang itu di rumah, berarti yang ngalamin kejadian horor keluarga berarti ya? Keluarga, kebanyakan. Abangnya malah jarang. Sekalinya itu kesurupan doang tuh. Iya, yang kesurupan. parah. Yang ngalamin banyak, apalagi istri ya. Istri. Sering lihat sosok-sosok yang ibarat nyeremin lah. Iya. Berarti total berapa tahun tuh bang? Dari awal debus 2017 awal debus. Oh iya, lama ya. Iya. Udah ya 6 tahun, 7 tahun ya. 6 tahun lah ya. Di tahun terakhir ini berarti udah tobat ibaratnya gitu ya. Udah Tobat ke jalan yang ya udah lempeng-lempeng aja Udah sekarang mah ya. Nggak mau main kesana kesini lah. nggak mau main begitu-begituan lagi. Dan ini nih bang, buat orang yang mungkin kan kita nggak tahu, sahabat lonceng atau yang nonton video ini ada yang baru mau mulai gitu bang. Iya. Nyari-nyari kayak ya mungkin anak-anak STM yang sering-sering bandel, Tawuran, tawuran, ya. yang nyari-nyari kebal gitu. Ada nggak tuh bang pesan-pesan buat mereka tuh bang? Ya pesan-pesannya jangan nyari-nyari ilmu kebal gitu. Di hari gini gitu ya. Hari gini mah jarang sih orang yang bisa bikin orang kebal gitu. Jarang sekarang. Kalau mau nyari juga kemana gitu nyarinya kan. Ibaratnya kalau sekarang nyari itu malah ditipu gitu. Malah ditipu gitu. Sayang lah uang lah, ngapain. Mending juga kebal itu kebal bukan kebal dibacok apa kebal di pukul orang gitu. Kebal itu harusnya ngejauhin diri dari perbuatan yang orang bakal mukul kita gitu. Jadi kita harus baik ke orang, sowan ke orang gitu, bukan kan kebal buat kebal dibacok ya, gitu lah. Jangan nggak ya. usah lah. Nah buat yang masih kayak nipu-nipu tuh bang, yang nipu-nipu kayak pengobatan tuh, gimana tuh bang pendapatnya? Ya terusin aja lah, selagi belum kerasa sama diri sendiri gitu. Tapi ya hari gini mah udah pada pintar lah gitu. Orang udah pada pintar ya. Pintar lah. Hati-hati aja ya, hati-hati ya. Tapi kan kayak gitu kan kasihan korbannya nih. Nah itu. Kasihan Kalau korbannya. anak-anak kita kan jadi korban tuh mau gimana kan? Orang tua kita. Beratnya kalau kita udah mati lah gitu. Terus orang tua kita yang berobat ke sana ke sini ditipu orang kan gimana? Sekarang Ditipu yang juga. ngobat bener aja nih, yang ada nih, yang ada emang yang ngobatin tuh bener, dia ngobatinnya Iya. bener. Itu aja imbasnya ke keluarga terus, kena. Iya. Pasti Keluarga kena juga. terus keluarganya tuh. Malah kalau nyerang dukunnya juga kan malah dukunnya nyerang kita yang ngobatin gitu. Iya. Iya ibaratnya kita misalnya ngobatin orang disantet nih, Iya. dia berarti disantet dong. Berarti kan kita ngobatin nih, berarti kita secara nggak langsung berhadapan langsung sama yang nyantet dong. Iya.
Kayak ya lu resikonya gede banget itu orang ngobatin itu. Jadi iya resikonya gede dan nggak mudah gitu ya kan. Iya. Buat ngambil pilihan, oke dah gua mau bantu orang, nyoba ngebantu orang yang kesulitan, buat ngambil ke langkah itu aja, untuk milihnya aja kayaknya berat gitu Bang. Susah. Iya. Gila. Bisa aja berhenti ke sasaran yang mau disantet gitu kan, tapi malah ke kita kan yang nolonginnya gitu. Iya pasti dong. Dan mungkin ini yang terakhir Bang, untuk kan Abang berarti pelaku kesenian debus ya kan, pelaku seni debus. Berarti Abang ngarep di seni kesenian debus ini gimana nih Bang di Indonesia nih Bang? Ya lebih natural lah gitu, lebih murni gitu. Dalam hal-hal debus itu jangan diperjualkan belikan gitu. Maksudnya? Jangan diperjualbelikan ilmu-ilmu kebalnya itu loh. Oh ilmu kebalnya. Iya. Ilmu kebalnya itu paling kalau mau diajarin itu ajarin triknya lah gitu, triknya atau doa-doanya gitu kan, doa-doanya. Jangan sampai dijual belikan, soalnya kan di internet, di sosial media banyak tuh yang jual anti sajam gitu kan, jimat-jimat gitu, udahlah gitu. Berbasiskan dia anggota debus gitu ya, gitu. Dan itu lebih bikin orang percaya ya. Nah itu dari komunitas inilah itulah. Gitu. Tapi kan komunitas yang gitu sebenarnya nggak nampakin diri gitu, jarang nampakin diri. Oke, berarti ya udah kesenian aja gitu ya, murni lurus aja ya. Emang tujuannya buat menghibur orang, terlepas gitu. Itu kebal beneran apa enggak, yang penting kan menghibur ya. Menghibur. Iya sih, sekarang memandangnya gitu sih debus. Gue juga nggak pernah ini sih Bang, nggak pernah. Saya juga maksudnya nggak pernah lihat debus nih. Misalnya ada di pentas mana, lihat, wah kebal nih gini-gini. Nggak pernah ini sih, nggak pernah anggap bohong enggaknya. Yang penting, oh ini hiburan. Iya. Tujuannya untuk menghibur. Nah itu. Nggak penting bener apa enggaknya, lu bener kebal apa enggak. Yang penting kan dari dia gerakan ininya aja kan bisa. Kayak gitu kan ada nilai seninya. Iya, seni silat lah. Seni emang asli Indonesia gitu. Ya, jadi nggak kayak beda-beda sih setiap orang. Iya, orang ada yang skeptis. Oh ini bener nggak nih kayak gitu. Tapi kalau ngelihat dari sisi ya udah ini hiburan. Iya, itu tradisi kita, kesenian. Tradisi Indonesia yang harus dijaga gitu. Harus dilestarikan juga. Mau bohong mau enggak itu kan itu trik atau apa kan itu tergantung yang lihat aja gitu. Kecuali kalau itu nipu, nah itu baru boleh dibongkar itu. Berarti masih support terus nih Bang ya sama komunitas debus ya? Iya. Komunitas harus debus di Indonesia. Selalu dijaga. Gitu. Oke. Jadi buat sahabat lonceng nih yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Terus di kolom komentar kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa kalian like videonya. Dan mau ngucapin terima kasih sama Abang Aden Bang, makasih banget ya. Udah nyeritain ini sama sahabat lonceng, udah datang jauh-jauh dari Bandung juga ke sini. Makasih juga udah diundang. Iya Bang, makasih banget nih, jauh loh. Bandung itu jauh loh. Buat cerita gini doang tuh jauh banget. Thank you Bang ya. Dan buat sahabat lonceng juga nih yang pengen cerita datang langsung ke sini. Itu caranya gampang banget. Kalian bisa ke Instagram kita dulu di @loncengmisteri, di follow dulu Instagram, lalu klik link yang di bio-nya itu. Atau ada link di deskripsi di bawah video ini, itu diklik aja langsung. Oke, akhir kata gua Gilang izin pamit. Bang Aden juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.